Jadi sederhana kok, dan yang utama adalah kita melakukan hal itu semua itu tanpa biaya. Tes tes cek cek tes cek cok. Selamat malam Pak Indiarto dari relawan Kabupaten Klaten ya Pak. Siap, J, Mas. Oke, terima kasih kehadirannya. Ini mau tanya Pak, sejak kapan jadi relawan dan kenapa mau jadi relawan? Kalau ditanya kapan jadi relawan itu ya ketika mulai kesadaran ataupun beberapa atas kejadian beberapa bencana di tanah air ini muncul, baik dari 2004 itu di tsunami di Aceh, kemudian 2006 itu ada gempa besar, dan juga pada saat itu terjadi erupsi Merapi. Nah itu mulai panggilan jiwa ke arah itu mulai muncul, Mas. Saat itu saya masih di Jakarta, masih bekerja di satu perusahaan asing gitu. Jadi akhirnya terutama pada waktu Klaten terjadi gempa itu, kemudian di rumah di Jakarta waktu itu mengikuti perkembangannya, terus ada panggilan lah gitu, wah pulang Klaten bantu teman-teman ya, terutama teman-teman yang di SAR Klaten ya, karena memang banyak teman yang bergabung di situ dan latar belakangnya dulu sama-sama di pecinta alam. Jadi kalau dirunut mulai tahun 91 92 itu saya sudah gabung dalam forum komunikasi pemuda pecinta alam Klaten gitu, yang itu menjadi embrio jadinya SAR Klaten, dan itu akhirnya sampai sekarang lah gitu, sampai sekarang. Kalau ditanya kenapa gitu, ya mungkin jawabnya ya itu tadi, mungkin panggilan gitu ya, karena memang banyak hal yang bisa kami peroleh, nilai-nilai yang kami peroleh, banyak pelajaran banyak sekali hal-hal yang sangat membantu dalam perkembangan jiwa terutama ya. Itu di situ kok ada passion atau dunia saya kok kayaknya di situ. Kira-kira begitu. Terus sekarang bernaung di bawah bendera BPBD ya? Kebetulan dari 2014 saya bergabung di BPBD Kabupaten Klaten. BPBD Klaten itu kalau nggak salah 2012 berdiri. Itu 2014 saya berada di bawah naungan BPBD, terutama di Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalopnya. Perkenalan dengan beberapa pejabat ataupun tokoh-tokoh pendiri BPBD Klaten itu di tahun 2010, 2009 sama 2010 itu, terutama pada saat peristiwa erupsi Merapi yang cukup besar tahun 2010 itu mulai kita banyak kenal dengan tokoh-tokoh di Klaten. Terus kegiatannya selama ini selain ini apa namanya, kalau misal tidak ada bencana itu yang dikerjakan apa? Alhamdulillah, pengennya tidak ada bencana ya. Jadi betul. Ada di dalam BPBD ada sistem perencanaan, sistem pemantauan, terutama yang dikedepankan pada saat tidak terjadi bencana sebenarnya pengurangan risiko bencana. Karena ada beberapa bencana yang bisa dihindarkan atau kita hindari, tetapi ada bencana yang memang harus terjadi. Tetapi yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana ketika bencana itu terjadi maka terjadi pengurangan risikonya. Jadi ya bencananya tetap terjadi, tetapi risiko harta maupun jiwa itu bisa kita kurangi. Ini yang menjadi pokok persoalan gitu. Kemudian kalau bencana, alhamdulillah ya, sebenarnya walaupun tergabung dalam Pusdalop BPBD Kabupaten Klaten, tapi dalam kegiatan kebencanaan yang terjadi di tanah air semuanya hampir kita selalu dilibatkan. Jadi mulai dari yang terakhir itu ada di Lombok, kemudian
gempa Lombok, kemudian gempa likuifaksi tsunami yang ada di Palu, kemudian gempa dan tsunami di Banten, Lampung, tanah longsor Sukabumi. Dulunya yang sebelumnya itu longsor di Banjarnegara yang cukup besar, itu juga kita berpartisipasi gitu, dalam penanganan. Kemudian ini kalau saya melihat yang ada selama ini yang terlihat ya, bahwa teman-teman relawan itu sekarang juga aktif dalam kaitannya COVID ya, mulai dari penanganan dan lain-lain itu ya. Ketika pandemi itu akhirnya harus sampai ke Indonesia atau tempat tanah air kita gitu. Itu yang pertama, bahwa pandemi ataupun COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk bencana. Bentuk bencana, sehingga mau nggak mau, dan itu harus bahwa teman-teman relawan, terutama tadi kalau kita bicara nanti relawan kebencanaan lah gitu ya. Relawan kebencanaan ya. Ini kita dilibatkan ataupun harus terlibat. Karena memang ini pandemi pun adalah salah satu, sesuai dengan undang-undang kebencanaan, bahwa pandemi itu adalah salah satu bentuk bencana, Mas. Sehingga mau nggak mau harus terlibat dan dilibatkan gitu. Oke. Terus ini terkait kegiatan teman-teman dalam rangka pemakaman dengan protokol kesehatan. Itu kan teman-teman relawan juga dilibatkan ya. Oke. Pertanyaan saya, sebelum teman-teman terjun ke lapangan, apa sudah ada pelatihan khusus atau sudah ada niat yang sangat kuat ketika mau terjun langsung untuk memakamkan dengan protokol kesehatan itu? Kuncinya, Mas, dalam sebuah penanganan kebencanaan gitu ya. Yang pertama, di samping niat ataupun motivasi dan tekad gitu, itu yang tidak kalah penting adalah tentang bagaimana pengetahuan tentang bencana itu sendiri. Ini kunci. Jadi dasarnya itu sebenarnya relawan kebencanaan itu orang yang takut terhadap bencana. Kalau dia nggak takut, dia main sembarangan aja lah gitu. Tapi karena kita takut, kemudian kita kenali resikonya, kita kenali efek sampingnya dan sebagainya, maka mau nggak mau ketika kita masuk ikut dalam sebuah penanganan, kita harus menguasai pengetahuan tentang bencana itu tersebut. Termasuk bahwa ketika bicara tentang pandemi Corona atau COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang cukup baru ya, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun sesuatu hal yang baru. Sehingga mau nggak mau ketika kita mau terjun atau diterjunkan dalam penanganan suatu bencana, kita harus belajar, kita harus tahu, sehingga kita harus menyiapkan diri, menyiapkan peralatan, baru kita bisa on. Jadi awalnya kita juga belajar tentang bagaimana mulai tim dukungan operasional gugus tugas Kabupaten Klaten ini tugasnya adalah 1, pemulasaraan, 2, pemakaman cepat, 3, yang tidak kalah penting karena ini sebuah rangkaian adalah proses dekontaminasi. Ini sehingga 3 hal ini kita harus tahu. Kita berangkat dari jenazah itu infeksius dan sebagainya. Nah, itu kita sinau bareng. Kita bahkan melibatkan orang yang tahu tentang bagaimana pemulasaraan dengan jenazah yang infeksius, bagaimana pemulasaraan dan penanganan jenazah, protokol agama yang harus diikuti, syariah yang harus diikuti. Misalnya kita bicara tentang jenazah itu adalah muslim gitu. Nah, ini kita benar-benar harus tahu, karena itu sebuah rangkaian yang tidak boleh terputus, termasuk setelah pasca pemakaman, setelah pasca pemulasaraan pemakaman, bagaimana untuk menghindarkan agar para petugas atau teman-teman relawan yang bertugas ini tidak terinfeksi atau tertular. Itu ada proses dekontaminasi yang harus secara seluruh prosedur itu harus kita kenali dan kita lakukan. Itu sebagai jaminan. Berangkatnya itu tadi, karena kita sebenarnya orang takut, bukan orang yang sok berani. Malah takut. Iya, begitu. Jadi gini, maaf saya potong ya. Kan kalau misal bagi yang beragama muslim ya, kan mungkin khawatir ada kejadian dari luar daerah ya, jenazah yang sudah mau dimakamkan dengan protokol kesehatan akhirnya dibuka
Ya. Itu mungkin karena khawatir belum dilakukan syariat Islam itu. Ya. Kalau untuk teman-teman relawan ada juga nggak kegiatan misalnya menyolati atau mensucikan? Ya. Gitu? Itu tadi saya bicara bahwa dalam proses pemulasaraan akibat COVID ataupun hal-hal yang terkait dengan infeksius gitu, itu tidak hanya semata-mata bagaimana kita memulasara, memandikan dan sebagainya, mengkafani dan sebagainya, kemudian memakamkan, tetapi rangkaian-rangkaian termasuk syarat-syarat agama yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan itu 100% bahwa itu harus dijamin dilakukan, dijamin dilakukan. Nah, sehingga ya tim ini kita juga harus salah satunya mengingatkan ataupun mengajari bagaimana tentang cara sholat jenazah. Apakah di lapangan pernah keliru? Pernah, Mas. Posisinya mungkin secara tekanan mental gitu ya, pernah, tetapi tidak mengurangi bahwa kewajiban-kewajiban selaku umat beragama, khususnya kewajiban orang yang masih hidup itu, kita yang masih hidup, kita yang punya kewajiban itu, kami selalu cek, kami selalu tekankan bahwa itu harus dilakukan, itu mutlak boleh diabaikan gitu. Tetapi ya ada beberapa hal, misalkan di luar konteks COVID gitu ya, kadang-kadang kita harus memakamkan jenazah dengan kondisi yang sudah rusak dan sebagainya, dalam konteks bencana atau kecelakaan lain gitu ya. Memang kalau syariahnya memungkinkan bahwa tidak perlu dimatikan, tidak perlu dikafani karena sudah hancur misalnya gitu, ya kita lakukan sesuai itu. Terus selama ini yang dimakamkan teman-teman relawan itu belum tentu pasien yang diduga positif. Belum tentu. Jadi ada yang baru suspek, kalau dulu ada PDP dan sebagainya, baru suspek, sudah terkonfirmasi, ataupun memang infeksius yang lain. Jadi beberapa saat, kalau sekarang catatan kami itu mungkin hari ini update tambahan tadi dua jenazah yang kita makamkan dari luar kota, dari Gresik dan dari Surabaya, itu dari di wilayah Karangdowo. Itu memang tidak semuanya terkonfirmasi ataupun positif ya. Tetapi kami juga harus tetap, ketika nanti ada permintaan, khususnya bahwa biasanya petunjuknya dari rumah sakit, Mas. Rumah sakit yang strict mengatakan bahwa ini harus dilakukan pemakaman dengan protokol kesehatan gitu. Karena dalam beberapa kasus juga pada saat meninggal dia baru suspek, baru PDP gitu. Ternyata 3 hari 4 hari setelah meninggal hasil labnya turun dan ternyata dia positif. Gitu. Sehingga kalau memang ada dari rumah sakit kemudian dari Dinkes itu memerintahkan untuk dilakukan pemakaman dengan protokol, kita tetap mengambil protokol ataupun menggunakan proses, termasuk di dalamnya APD yang kita pakai adalah level tertinggi. Salah satunya sebenarnya itu tadi, bahwa kita punya kewajiban untuk melindungi masyarakat, melindungi terutama juga teman-teman pelaku relawan dari kemungkinan terinfeksi atau tertular. Jadi dalam catatan kami ya pernah kita melakukan pemakaman yang pada saat kondisi sekarang itu yang infeksiusnya TBC, infeksiusnya HIV, itu pernah di Klaten. Nah, itu ya protokol memang kesehatannya harus dengan APD, dengan cara-cara khusus ya kita lakukan. Ini. Begini, kalau yang meninggal di rumah sakit, mungkin jenazahnya kan sudah ada pesan dari rumah sakit, mungkin pesannya harap dimakamkan dengan protokol kesehatan. Nah, pertanyaan saya, kalau kebetulan meninggalnya kan di rumah, orang nggak tahu itu sakit atau mungkin jantung atau mungkin karena sudah waktunya, itu bisa nggak tetap diminta untuk pemakaman dengan protokol kesehatan? Ya bisa, Mas. Jagani gitu ya. Kemarin, Mas, baru hari kemarin, 1 hari yang kemarin itu kita ada penemuan orang meninggal di rumah sendirian. Jenazah ini tinggal sendirian di rumahnya. Jadi kita ditemukan, kemudian dilaporkan ke kami, ke tim, ya udah
kondisi tidak memungkinkan lagi untuk diperiksa kondisinya, maka kita makamkan dengan protokol kesehatan, termasuk penggunaan APD komplit. Kemudian setelah itu dilakukan dekontaminasi kepada para petugas atau pihak-pihak yang terlibat. Karena kuncinya adalah itu tadi, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, baik kepada masyarakat atau orang-orang sekitarnya maupun kepada petugas yang melakukan penanganan. Ini kunci pokoknya. Jadi tidak semata-mata kok apa-apa harus dengan protokol marake medeni, bikin takutan, bikin panik. Ini kan yang beredar di masyarakat itu. Bikin panik. Tapi justru bahwa apa yang kami lakukan itu adalah membikin masyarakat agar bisa hidup tenang. Malah gitu ya. Iya. Terus gini, kalau misal tadi kan cerita kalau ada orang yang meninggal di rumah sendirian. Kalau misal ada warga meninggal juga, dan untuk mengantisipasi kan ada baiknya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Nah, masyarakat itu bisa menghubungi siapa untuk minta tolong gitu? Biasanya kita berjenjang, seperti di desa-desa baik RT RW maupun sampai desa dan kecamatan itu kan ada dalam kondisi pandemi ini ada gugus tugasnya. Nah, biasanya begitu jenjangnya dari kepala desa melalui ataupun dari kecamatan langsung ke Dinkes ataupun pihak terkait, misalnya ini penemuan dari pihak kepolisian gitu, baru mereka hubungi kami dan kami melakukannya itu. Jadi sederhana kok, dan yang utama adalah kita melakukan hal itu semua itu tanpa biaya. Nah itu yang mau saya tanyakan. Kalau mengundang kan beda kan. Kita mengundang, tolonglah ada warga kami yang meninggal, kita nggak tahu positif apa enggak, tapi untuk antisipasi mohonlah dimakamkan sama teman-teman dengan protokol kesehatan. Itu nggak bayar ya? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya yang harus disediakan. Karena memang itu tadi, kembali bahwa kewajiban kami adalah memberikan rasa nyaman kepada warga masyarakat, terutama adalah pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Jadi sehingga ketika ada di rumah tiba-tiba meninggal ataupun tidak ada sakit kok meninggal dan orang takut jangan-jangan COVID atau apa gitu, ataupun sebenarnya infeksi lain lah, misalnya bahwa dia ketahui bahwa selama ini dia penderita TBC gitu. Karena kadang-kadang secara penyebarannya justru TBC itu lebih karena dia airborne ya kalau TBC, atau bisa melalui udara gitu. Nah itu kami dipanggil, kami lakukan dan itu tidak ada biaya. Kembali bahwa misalnya Mas ini harus nyediain bensin, nyediain makan minum. Nah, kalau kami datang ke tempat pemakaman ataupun pemulasaraan itu kami berangkat dari posko itu sudah menggunakan APD komplit. Jadi nggak mungkin kita akan minum makan gitu. Sebelum dicopot, sebelum didekontaminasi nggak bisa gitu. Kembali bicara soal APD itu kan. Kan teman-teman yang datang ke lokasi kan pakai APD ya, komplit. Itu nggak sumuk, nggak panas gitu ya? Wah, itu atau sekali-sekali. Kalau nanti yang bicara kami nanti kadang-kadang itu ngapus atau Mas Andi bisa nanti sekali-sekali nyoba. Saya kan pernah ngintip kan, biasanya di halaman kantor BPD kantor lama pada itu berjemur, pada disemprot itu. Apa bajunya nggak pernah ganti itu? Atau yang persediaannya menipis? Oh enggak, kalau untuk yang eksekutor atau orang yang melakukan kontak baik kepada tempat jenazah, misalkan peti atau yang memakamkan lah gitu ya bahasa sederhananya, atau yang melakukan pemulasaraan, itu kita dekontaminasi, tetapi untuk pakaian ataupun alat-alat yang digunakan yang melekat itu kita bakar. Dibakar ya? Kita bakar. Jadi selama itu kita ngambil prosedur yang paling tinggi lah gitu. Dan juga sekarang sudah mulai dari teman-teman, salah satunya dari Puskesmas Turcuk gitu. Kalau mereka sudah habis melakukan swab, habis melakukan rapid atau apa gitu, mereka datang ke kami untuk melakukan dekontaminasi atau penyemprotan. Ya, itu salah satu jaminan lah gitu ya buat untuk. Berarti teman-teman relawan itu juga butuh banyak APD juga sebenarnya. Alhamdulillah ya. Karena sekali melakukan operasi eksekusi baik evakuasi seperti tadi yang kita penemuan jenazah, kemudian juga pemulasaraan ataupun pemakaman itu
kurang lebih kita membutuhkan sekitar 8 sampai 10 personel. Ya. Nah, itu yang APD yang harus kita musnahkan, itu yang 8 sampai 10 itu kita musnahkan. Tapi kalau teman-teman yang melakukan penyemprotan memang kita pakai lagi. Tapi kita punya batasan sampai gitu. Dengan 5 gitu. 5 kali pemakaian baru kita musnahkan gitu. Oke. Ini kalau saya melihat obrolan di angkringan atau warung-warung kopi ya. Kok kita melihat kok kesannya teman-teman tuh kalau pemakaman dengan protokol kesehatan kok malam atau nggak ngobrol dulu, atau mungkin pernah ada penolakan dari warga atau gimana ya? Oh tidak. Jadi kuncinya kalau baik malam, 2 hari yang lalu kita melakukan dari mulai jam 6 pagi itu sampai jam 4 dini hari lagi. Artinya gini, memang kuncinya adalah pemakaman cepat, Mas. Pemakaman cepat sehingga jam berapa meninggal, misalkan jam 12 malam meninggal gitu, itu secepatnya harus dimakamkan, apalagi termasuk baik yang baru suspek maupun terkonfirmasi, apalagi seperti itu ya. Itu konsepnya bahwa jangan sampai jenazah ini mampir, Mas, ataupun disemayamkan. Iya, itu sehingga ya malam itu kemudian petugas dari desa, khususnya petugas-petugas yang melakukan penggalian bisa menggali malam itu juga. Ya malam itu juga bagaimana caranya secara secepatnya kita harus makamkan gitu. Sehingga kesannya kok malam-malam apa nyolong-nyolong apa biar nggak ketahuan warga. Oh enggak, itu kita tadi juga mulai pagi terus sore dan sebagainya. Jadi sehingga tergantung waktu meninggalnya saja. Jadi kita mengupayakan bahwa jenazah itu tidak disemayamkan dulu, tidak ada layatan atau takziah yang rame-rame gitu. Nah ini yang kadang-kadang malah justru menjadi pertanyaan, oh kasihan ya jenazahnya nggak ada yang takziah. Betul. Nah itu ya di satu sisi iya, tetapi di sisi lain bahwa ada kepentingan agar tidak terjadi kerumunan, terutama bahwa mungkin jenazahnya sudah tidak bermasalah, Mas. Artinya cukup bagus dalam pemulasaraan yang dilakukan di rumah sakit, kemudian apa ya bahasanya kalau bisa packing, masa kayak barang, tetapi diperlakukan semuanya harus diamankan gitu. Itu prosedur cukup bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu carrier lain kan, ataupun keluarganya yang pernah menengok dan sebagainya. Ada banyak kasus gitu. Akhirnya malah menjadi satu klaster baru. Nah, ini beberapa hal ya kadang-kadang yang menjadi persoalan kan di situ di masyarakat gitu ya. Tapi intinya bahwa apa yang kami lakukan itu adalah untuk melindungi masyarakat agar penyebaran itu tidak terjadi terus-menerus. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa masyarakat atau warga yang terdampak itu turun gitu. Sehingga masih menjadi keprihatinan kami. Karena ya beberapa hal masyarakat mungkin sudah jenuh, Mas. Iya. Ini sudah memasuki bulan keberapa kan gitu. Betul. Kan 6 atau 7 bulan itu mulai merebaknya pandemi ini di Indonesia. Ada biasanya jangankan di masyarakat loh, Mas. Ini kami sekarang itu justru kepada teman-teman relawan pun semakin cerewet. Semakin kita jaga benar-benar. Karena sudah menjadi sifat manusiawi ya. Sudah capek lama dalam kondisi tidak menentu seperti ini, sudah fisik juga sudah capek, kemudian sudah jenuh, psikologis sudah jenuh. Nah ini atau ya kemarin enggak begini saja cukup kok, ternyata enggak apa-apa gitu. Nah ini yang kadang-kadang mempengaruhi sikap untuk disiplin terhadap penggunaan APD. Betul. Disiplin dalam penerapan protokol ini semakin turun. Jangankan masyarakat, kita pun yang petugas ataupun teman-teman relawan juga seperti itu. Sehingga saat ini kami semakin gencar untuk selalu mengingatkan, kemudian selalu mengawasi, ada tim pengawas gitu. Untuk protokol dan SOP itu benar-benar dilakukan secara sempurna. Nah, karena disitulah ketika kita sudah lengah, kita sudah capek, ketika kita sudah abe gitu. Nah ini biasanya saat itu serangan itu muncul.
Nah ini kuncinya. Jadi semakin lama itu orang udah pasti capek. Iya. Gini, kalau masyarakat tuh masih banyak yang takut melihat teman-teman pakai seragam APD itu kan, semacam apa ya, paranoid gitu ya. Pesannya untuk masyarakat yang mungkin melihat teman-teman yang sedang melakukan aktivitas pemakaman atau penjemputan itu apa? Jangan takut, jangan panik atau gimana? Kalau setiap hari kita di dalam rilis yang dikeluarkan Pemda itu kan selalu ada pesan jangan panik, takut boleh, takut boleh, dan itu wajar. Justru kembali saya tadi bicara, kalau relawan itu dalam konteks apapun ya, bencana apapun itu sebenarnya berangkat dari sebuah tanda kutip ketakutan. Jangankan ngomong COVID, kita mungkin berada di ketinggian 2 meter saja seolah-olah harus pakai pengaman, tali pengaman dan sebagainya. Ini kan koyok-koyoknya orang takut gitu ya. Karena justru ketakutan inilah yang akan menciptakan kehati-hatian. Disiplin terhadap protokol, disiplin penggunaan APD. Nah, bagi saya sarannya bahwa kalau melihat itu jangan takut atau panik, terutama jangan terlalu panik gitu. Tapi justru harus merasa tenang, karena gini, dengan begitu ada petugas ini yang memberikan pengayoman untuk masyarakat lain agar sedikit mungkin tidak terpapar atau tertular. Nah ini yang menjadi jadi misalkan wah ini ada orang kok kayaknya gejalanya COVID gitu ya, meninggal gitu, terus malah masyarakat bingung, wah dimakamkan gimana. Nah ketika petugas kami ataupun teman-teman kami relawan itu datang untuk melakukan pemakaman, artinya kan harusnya jiwanya masyarakat lebih tenang. Wah ini ada yang dengan cara ini, wah ini dengan lakukan protokol yang baik dan sehingga tidak menular kepada yang lainnya gitu. Nah ini yang menjadi bahasan kami, ayo dukung dalam konteks lakukan protokol kesehatan khususnya untuk masyarakat itu secara baik dan benar, bahwa kita bisa mengurangi ini, kita bisa memutus mata rantai ini manakala pakai masker kalau keluar dari rumah, kemudian jaga jarak ketika kita bicara dengan orang kaya. Takutnya nanti aku nih dekat ngobrolnya sama Mas Andi gitu, ada air yang keluar droplet dan sebagainya, itu kemudian jaga jarak. Kurangi kerumunan, pertemuan-pertemuan yang apakah nggak boleh, tetapi itulah tadi yang ada hal-hal yang harus dilakukan, termasuk bahwa nanti setelah masuk rumah kita harus mandi dan sebagainya, cuci tangan. Sebenarnya kalau mau dilihat bahwa orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita itu sudah memberikan petunjuk hal itu loh. Kalau mau mau dipelajari ya. Kalau kita sebagai orang Jawa kenal yang namanya pagebluk. Karena pagebluk itu kan pandemi, penyakit yang berbarengan. Kemudian sawan gitu. Orang habis takziah atau layat kematian gitu kan, apalagi kalau di rumah itu ada anak kecil, wanita, kemudian ada orang tua, lansia ataupun orang yang sakit, termasuk kelompok-kelompok yang memang rentan terhadap serangan ataupun infeksi virus gitu ya. Nah, dulu itu bahasanya sawan. Jadi sawan, ya? Iya, karena mereka tidak bicara tentang ilmiah gitu, atau bahasa akademis gitu. Maka sarannya cuma setelah sebelum masuk rumah mandi dulu, bersih-bersih diri, baru masuk rumah, baru pegang anak bayinya, baru ketemu orang lain. Nah itu sehingga konsep-konsep rumah zaman dulu itu kan selalu yang namanya kamar mandi itu di luar. Jadi belum masuk rumah, berinteraksi dengan keluarga. Catatan lagi, apalagi keluarga yang ada termasuk golongan-golongan rentan gitu, itu sudah bersih diri dulu, baru sudah masuk mandi, ya? Baru masuk, baru berinteraksi. Itu pelajaran yang sangat berharga dari nenek moyang kita gitu. Tapi seiring dengan modernisasi itu hal-hal itu kadang-kadang terkikis hilang. Sekarang orang malu kalau punya rumah kok kamar mandinya di luar gitu. Nah termasuk kita bicara tentang gempa, itu banyak local wisdom atau ajaran-ajaran nenek moyang kita dulu yang sudah memberikan hal-hal itu, termasuk bencana-bencana lain gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu karena
bahasa ilmiahnya itu tidak muncul, narasi akademisnya dalam tanda kutip. Nah, ini yang perlu kita gali terus, bahwa itulah kita belajar masa lalu. Ngomong pandemi, ngomong sawan, ya kalau mau bahasa akademis ya dari mayat ini bisa menularkan infeksi tertentu, virus atau bakteri, sehingga kunci membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga itu penting. Tapi orang dulu nggak bisa bicara ini ada virusnya, ini ada bakterinya kan gitu. Betul. Atau memang mungkin dinamakan apa itu, tetapi daripada banyak perdebatan gitu. Kalau ruang akademis, bahasa akademis itu kan ada ruang perdebatan ya. Betul. Sehingga dibikin aja ruang yang agak rodok-rodok mistis, sawan, ora elok dan sebagainya, sudah agar tidak terjadi pembantahan gitu. Mungkin seperti itu. Sehingga ya salah satu kerja BPBD pada saat tidak terjadi bencana itu ya belajar tentang local wisdom yang ada di masyarakat atau warisan nenek moyang dulu dalam menghadapi suatu bencana. Karena bencana itu ya tidak, ataupun baik berupa pandemi ataupun bencana alam lain atau bencana buatan manusia dan sebagainya, itu bukan terjadi sekarang ini saja. Ratusan bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu sudah terjadi di masyarakat. Sehingga mereka, nenek moyang kita, belajar cara mengatasi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, termasuk itu tadi, bahwa bicara tentang pandemi ya saran saya seperti itu tadi. Kalau kita nggak percaya ya boleh-boleh saja. Kalau namanya sesuatu hal yang tidak terlihat, virusnya itu kan nggak kelihatan. Kecuali kalau ada tanda-tanda kalau yang terkena virus itu ternyata kemudian jidatnya itu berwarnanya merah gitu ya, atau warnanya kuning atau warnanya apapun gitu, ada tanda khusus, nah bolehlah kita. Barang nggak kelihatan. Dan kita punya kewenangan untuk ikhtiar. Semua hal itu kita punya diberi keleluasaan itu untuk ikhtiar, bagaimana mencari jalan untuk kita selamat dari hal seperti itu. Gak percaya boleh, tetapi egois ya nggak boleh. Artinya gini, ya sudahlah, kalau cuma pakai masker itu bisa memberikan kenyamanan atau keselamatan pada orang lain, walaupun saya nggak percaya terhadap corona ini, ya sudah, lakukan saja pakai masker biar orang lain tidak terkena gitu. Itu semuanya itu. Jadi tidak ada narasi apapun membantah orang yang nggak percaya. Silahkan saja. Raketok memang. Iya, nggak kelihatan. Dan di Klaten tuh, di Klaten kabupaten kita itu ada terus tiap hari. Ada terus sampai hari ini masih ada terus. Ada yang sembuh. Ada yang nambah. Kemudian ada yang meninggal. Memang angka-angkanya sedikit lah yang meninggal itu, dari sekian ratus kasus positif yang meninggal itu sedikit, Mas. Nah, sedikit, tapi sedikit itu tetap, kalau bagi kami satu pun adalah nyawa yang pada saat kita bisa melindungi atau bisa berbuat untuk mengurangi resiko itu, ya kenapa tidak dilakukan. Karena memang kalau tidak ada penyakit pembawa komorbid, insya Allah virus ini tidak langsung mematikan. Jadi banyak sekarang justru OTG orang yang tanpa gejala itu ya ternyata positif, dia masih sehat, dia masih bisa aktivitas apapun. Nah, justru dengan itulah bahwa itu tadi, pertama tidak kelihatan, kedua ketika terjadi tanpa gejala, ya akhirnya kita kan nggak tahu. Nah, cara satu-satunya preventif ya melindungi diri. Melindungi diri ini bisa berakibat adalah kita juga melindungi keluarga kita. Anak-anak kecil kita, balita kita, bahkan anak sekolah sekarang belum diperkenankan untuk sekolah. Tapi diharapkan banyak kegiatan di rumah biar tidak mereka mendapatkan serangan virus ataupun terinfeksi virus. Tapi kita yang menjadi orang-orang dewasa yang mempunyai mobilitas tinggi, tanpa protokol kita kemana-mana atau dalam tanda kutip kulaan gitu, kita sebarkan ke rumah kita, kan sama saja. Itu kita nggak kasihan sama anak kita nggak kasihan kelompok-kelompok rentan. Itu tadi, nggak percaya boleh, tapi egois nggak boleh. Berarti sebenarnya kalaupun tadi kita melihat data
itu yang positif bisa sembuh juga. Banyak Sembuh yang kuncinya gimana biar sembuh itu? Kalau sampai sekarang ya bahasa itu masih tanda tanya ya. Iya. Ya sembuh berarti diobati. Nah itu ya kita tanyakan. Ada kalimat lain yang mungkin sudah virusnya tidak ada atau apa, mungkin tapi saya memang orang awam dalam bidang medis lah ya, sedikit hanya tahu tentang bagaimana pencegahan dan sebagainya. Kita pasrahkan aja itu kepada medis itu. Saya tahu bahwa pertanyaan Mas Andi itu, ini saya sakit kemudian diobati berarti sembuh. Ini dibiarkan. Banyak informasi bahwa mereka yang tidak punya penyakit bawaan komorbid atau mereka yang tidak membutuhkan bantuan medis, obat maupun peralatan gitu, itu ya di karantina itu hanya diberi vitamin yang mungkin selama ini asupan vitaminnya kurang gitu ya, vitamin C, D, E terutama, B kompleks dan sebagainya. Terus diberi pemahaman sing penting pikirannya tenang, nggak stres. Itu banyak kan. Kemudian ada kegiatan jam 8 sampai jam 10 itu kegiatan agar terpapar sinar matahari dan sebagainya. Informasinya yang dilakukan dengan orang-orang positif itu sehingga kemudian ketika dia dites lagi, di swab gitu, PCR swab, virusnya nggak muncul lagi. Masuk akal juga, mungkin imun tubuhnya menguat juga ya. Imun tubuhnya menguat. Iya. Jadi itu tadi bahasanya ya sembuh ya nggak apa-apa lah ya, bahasa medis aku nggak paham, tapi mungkin kalau pemahaman saya ya begitu dites virusnya sudah nggak ada gitu. Oh gitu. Entah virusnya mati entah apa nggak ngerti lah gitu ya. Tapi dites sudah negatif gitu. Artinya sudah sembuh gitu. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau itu kan sebenarnya yang harus memang benar-benar dengan para yang punya kewenangan juga untuk disebarluaskan di masyarakat untuk ayo konsumsi makanan bergizi, cara hidup sehat, bersih dan sebagainya, olahraga. Nah ini yang tatanan dunia barunya, tatanan kehidupan barunya itu mengarah sebenarnya itu care terhadap kesehatan, care terhadap tubuh kita yang biasanya orang lihat kok lucu ya naik bis kok pakai masker. Oh itu pasti orang lagi sakit. Nah sekarang menjadi kebiasaan bersama kita, menjadi kebiasaan tidak mengumbar waktu untuk bergunjing, bergibah lama-lama, kita nggak penting, nggak kumpul-kumpul, nggak ngobrol lama-lama gitu. Nah ini yang saya pikir bahwa ini yang dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan baru, new normal, bukan normal kondisi sekarang sudah normal, bukan, tetapi tatanan kehidupan baru. Sekarang orang berusaha, berbisnis atau mempelajari sesuatu cukup di rumah dengan internet, dengan fasilitas aplikasi yang ada di medsos dan sebagainya, ya bisa gitu. Nah ini yang jangan-jangan inilah yang dinamakan tatanan hidup baru ke depannya gitu. Itu Mas Andi. Jadi yang penting itu tadi lah. Ayo semua sepakat, semua nggak berat kok kalau sudah dilalui. Pertama kali kami menggunakan masker itu dalam kegiatan lain itu juga berat ya. Kayaknya kok napas susah dan sebagainya. Tapi begitu dilakoni, dijalani terus ya sudah biasa. Terbiasa. Oke. Kopinya? Oh iya, kopinya sampai lupa. Ini kopi juga boleh ini. Aduh, boleh diminum ini Mas? Boleh. Iya ini. Luar biasa kopi kata. Jadi memang kesimpulannya ya COVID itu bolehlah, ada yang menganggap gak ada silahkan, gitu kan. Tapi marilah kita saling menghargai hak orang lain juga, kita saling menjaga gitu kan. Betul. Jangan sampai terjadi hal yang kalau saya bilang mau bicara COVID maupun enggak ya nggak ada manfaatnya lah. Ketika mau membuktikan apa, ketika di suatu daerah saya pernah baca ini belum lama ini membuktikan, terus kemudian meminum air liur jenazahnya itu dan sebagainya. Terus buat apa gitu? Iya. Kan dalam kondisi normal pun kan sesuatu yang nggak layak dilakukan. Betul. Nah, daripada seperti itu. Terus tadi ya bahwa
kekhawatiran tidak diperlakukan secara syariah dan sebagainya. Bahkan MUI pun dari mulai awal pandemi ini masuk Indonesia juga menjadi lembaga yang diikut sertakan, termasuk ormas-ormas agama yang besar-besar itu diikut sertakan, dan itu bisa dilakukan sholat goib kalau misalnya kita nggak bisa melakukan di depan jenazah yang ada, itu sama-sama sah gitu. Dan jenazah itu kalau sudah dimakamkan juga tidak menular. Awal-awal itu kan banyak penolakan di daerah lain ya. Itu kan kalau saya catat baru sekali lah gitu ya. Ya berangkat semuanya dari pemahaman yang kurang gitu. Masih ada PR-PR bahwa di RT RW desa itu ada gugus tugas, tetapi untuk menjabarkan apa yang harus dilakukan itu kadang-kadang masih kurang gitu. Apalagi yang lama aman nggak ada kasus gitu, tiba-tiba ada kasus itu mungkin buku-buku pedoman yang sudah diberikan belum pernah kebaca. Akhirnya bingung gitu. Tapi ya termasuk bahwa itu tugas kami untuk melakukan sosialisasi. Saya sering melakukan sosialisasi. Saya sering dipanggil ke daerah-daerah desa-desa mana di Klaten gitu ya untuk sosialisasi penguatan lah gitu. Karena bahasa saya bukan saya mau ngajari, tapi ayo sinau bareng tentang ini. Dan alhamdulillah itu juga bagian dari kerja relawan. Artinya nggak usah mikir sangune piro, ini nggak ada gitu. Saya pikir relawan itu juga gajinya besar, kan kerja siang malam, nyawa taruhannya. Bahkan maaf, ketika zaman Covid mungkin dengan tetangga, dengan keluarga juga agak gimana gitu ya. Iya, Mas. Jadi misalnya banyak yang teman-teman dari komunitas relawan itu ya, baik komunitas yang latar belakang kewilayahan, latar belakang agama, ormas dan sebagainya, yang bergabung dalam tim pemulasaran dan pemakaman cepat COVID-19 ini secara pribadi ya. Dan yang anggota yang lain yang nggak tergabung itu juga memikirkan gitu. Wah, honornya akeh ini. Orang jam 2, jam 3 malam dipanggil ada berangkat. Terus dia setelah itu harus agak jauh dengan keluarga dulu, gini. Pasti honornya banyak. Alhamdulillah bahwa sampai sekarang itu kita tidak bicara honor, dan tidak ada sepeser pun honor yang diterima oleh teman-teman pelaku. Karena kalau dibaca ada beberapa tempat ada pemogokan karena anggarannya nggak turun dan sebagainya gitu. Di tempat kita Klaten tercinta ini alhamdulillah tidak ada. Karena kalau justru prinsip kami, kalau pemerintah atau lembaga mau membayar kami berapa nilai yang layak gitu. Iya ya. Kalau dihitung terlalu mahal juga ya. Masa 100.000. Iya. Resikonya. Ya dengan keluarga, tetangga. Gitu. Alhamdulillah bahwa dengan tidak bicara tentang honor, yang penting bagi kami bahwa peralatan, sarana untuk melakukan tugas ini sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat gitu, tercukupi. Alhamdulillah sudah cukup. Karena kami nggak pernah bicara masalah honor. Betul. Jadi intinya gini, masyarakat jangan panik. Kalau ada mengetahui warga meninggal bisa menghubungi gugus tugas gitu, yang ada di paling dekat RT RW. Baru naik nanti ke desa bisa langsung dinkes dan sebagainya. Karena alur kami itu. Jadi kami kok tidak tiap hari cari-cari mana ya ada meninggal. Ya itu. Enggak, tapi kami memang benar-benar penugasan, sehingga ketika misalkan seperti di daerah lain terjadi penolakan, ya kita akan kembalikan kepada lembaga yang menugaskan dan kita memberikan pengertian kepada masyarakat gitu. Jadi kerjasama itu kita lakukan dari mulai awal. Misalnya bahwa ada jenazah datang dari Jakarta, kemudian pihak desa memberitahu kami, lah kami juga sudah mulai melakukan tracking, ini sudah perjalanan sampai mana. Benar. Kemudian juga kita tim asesmen awalnya juga berangkat ke desa, masalah penggalian kubur sudah sampai berapa persen dan sebagainya, sehingga kita lakukan itu koordinasi terus dengan para pihak.
jadi memang kerja tim juga ya. Kerja tim, Mas. Dan didasari keikhlasan juga ya berarti. Alhamdulillah seperti itu. Oke, jadi masyarakat jangan pernah khawatir dan teman-teman relawan juga melakukan dengan sepenuh hati ya. Mungkin dengan yang warga muslim dengan syariat tetap dilakukan gitu kan. Dan yang pasti tidak ada biaya. Tidak ada. Karena teman-teman juga dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 itu ya. Itu masyarakat harus tahu agar nanti juga tidak dipergunakan oleh atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul, itu iya. Bahwa tidak ada harus membayar berapa. Iya. Termasuk kalau kita bicara masalah bencana semakin karena ini juga mulai musim kemarau ya, kayak damkar gitu manggil. Kalau ada kejadian kebakaran panggil damkar ya nggak ada biayanya. Tapi kadang-kadang ada pihak-pihak yang menyalahgunakan. Ya itu dikasih lah uang solar lah, uang bensin atau uang makan gitu. Sebenarnya itu di dalam dunia itu, di dunia kita, di dunia kebencanaan alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Dan agar masyarakat, intinya bahwa agar masyarakat tidak takut dan tidak ragu gitu. Betul, takutnya mau ngundang kok nggak enak gitu mikir, kan. Masyarakat mikir, wah nanti kalau ngundang tim pemakaman biayanya nambah lagi. Betul ya itu. Saya saja sedang susah gitu. Iya, itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan dengan channel Mas Andi ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, kami butuh teman-teman untuk sosialisasi, terutama bagaimana kita mencegah atau memutus mata rantai penyebaran, terutama bagaimana ketika masyarakat membutuhkan kami dan sebagainya. Ini perlu terus-menerus disosialisasikan. Di tempat kita itu masih banyak Mas orang mengalami musibah itu masih takut untuk memanggil petugas yang berkompeten, masih banyak. Kebakaran mikir, wah nanti bayarnya piro ya, jangan-jangan nanti satu tangki 200.000 dan sebagainya. Nah itu pikiran-pikiran itu segera dihilangkan sehingga mereka ketika butuh itu mereka berani untuk memanggil. Jangan khawatir, jangan ragu, teman-teman relawan. Dan kami siap mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Seandainya ada anggota atau tim yang menyalahgunakan pun kami siap untuk dilihat, diaudit, ditemukan siapa yang melakukan dan kita coret dari tim itu sudah kami terbuka sekali. Oke, begitu terima kasih waktunya. Informasi yang sangat bermanfaat, masyarakat juga bisa mengambil hikmah dan ilmu yang banyak. Semoga kita semua bisa lebih baik. Covid segera berakhir. Amin. Yang penting kita saling menjaga semuanya ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Ingrid. Salam buat kawan-kawan semua. Terima kasih.